Kalau kita lolos, ini berandai-andai, misalnya membuat sejarah besar, STY kan berpikir jangan cuma 8 besar, kalau boleh semifinal. Nah kita lolos katakan di sana, disitulah kita bisa pakai Tom Hae, bisa pakai Ragnar Oratmangun, bisa Karena pakai Jai ada Ises. kebijakan, Ada kebijakan 3 pemain senior yang melebihi batas usia, ya, bisa bermain. Oke. Lewatin dulu Qatar dengan tidak kalah, artinya modal bagus. Jangan dulu berpikir jauh menerawang ke ini. Bermain melawan Australia, Iya. main bagus. Kalau kita mendapatkan paling tidak ada 2 menang 1 imbang kan bagus. Karena STY juga bilang kan, STY bilang dia belum pernah melihat langsung. Nah itu dia Bu. Ya, kan? Ini yang Ketika harus digarisbawahi. Tentunya STY punya alasannya kuat. Dia alasannya kuat. Dia bilang saya ingin melihat dia secara langsung. Makanya dia tidak bisa berbicara banyak kalau ditanya soal Ceres Margono. Sahabat Spotify, jumpa lagi di Robola. Roni Pangemanan, Boy Noya bicara tentang sepak bola. Bung Ropan, Ya, how are you today? Fine, no. Bagus, Fine, ya? baik. Baik. Aduh. Gimana? Ya gitulah Bung. Cuaca yang tidak Cuaca? menentu ini Oke. emang kalau nggak fit atau imun menurun ada aja gangguan ya. Iya. Tapi jangan sampai drop dong, karena U23 ini sudah mau di depan mata Om Boy. Betul. Iya, Waduh. tanggal 15 sudah mulai. Ya, kan? 23 udah mulai meramaikan jagat sosial media nih Bung ya. Iya. Bung kita nggak bahas soal Liga 1 yang ditunda atau diberhentikan. Kita nggak bahas itu Bung. Kita nggak bahas jersey. Iya sih, Kita nggak bahas usah lah, jersey. iya. Kita hanya fokus kepada menjelang Piala Asia U23. Piala Asia U23. Betul. Dan kayaknya kita nggak usah ngomong naturalisasi Bung. Iya. Karena semuanya pemain nasional. Iya. Ya kan? Iya. Semuanya pemain nasional. Semua pemain nasional. PSSI nasional U23. Betul. Jadi nggak ada dikotomi antara naturalisasi dengan Nggak ada lokal. nggak ada. Naturalisasi kan mereka sudah warga Kita negara sepakat Bung ya? Indonesia. Iya. Kita sepakat ya. Sudah warga negara Indonesia. Iya, iya. Iya kan? Mau Semua bilang punya apa hak lagi? untuk punya hak. membela Iya. merah putih. Iya. Walaupun dia bermain di abroad, di liga Iya. di luar, tapi mereka punya KTP, mereka Indonesia. Satu hal yang bagus sekarang ya, Hmm. bahwa mereka punya darah Indonesia. Jadi Ya. makanya Ya. sudah wajar. Oke, Pemain nasional kita dia. oke. Hmm. Tolong kita sepakati dulu tidak bicara naturalisasi, Oke. kita bicara pemain Indonesia. U23 yang sedang TC di Dubai, Udah berangkat kemarin. udah berangkat dari Iya. tanggal 1 sampai tanggal 11. Iya. 28 atau 27 pemain? 28. Terakhir kan nama yang masuk itu Nathan Cho. Update apa nih Bung? Buat sahabat Spotify dari Timnas, Anda kan punya link langsung nih dengan manajer. Ya kan, Enggak, Pak paling Marji. cuma info kemarin dengan Pak Sumarji sebagai manajer tim ya. Hmm. Saya menanyakan berapa pemain. Tadinya kan dari 25 naik 27. 27, 27. kemudian 28. Ya, 28. Itu di injury time, saya boleh bilang ini injury time karena sudah pada hari H. Ya paginya ada nama Nathan masuk ya untuk dibawa sehingga ada 28 pemain. Jadi 28 pemain yang dimasukkan dulu, Bung. Dimasukkan dulu. Nama itu? Daftar dibawa, dipanggil ya, yang dipanggil. Dipanggil ya. Kan ada nantinya pencoretan. Pencoretan. Pemain. Karena kan regulasi AFC yang ada kan itu berbunyi 18 pemain minimal didaftarkan oleh setiap klub, setiap negara. Ya. 23 pemain maksimal. Jadi kita Oke. akan daftar dengan 23 pemain STY. 1 hari menjelang pertandingan. Masih bisa. Pembukaan. Masih bisa kita. Masih bisa. Oke. Jadi itu yang akan didaftarkan berarti kalau sekarang 28, 25. Ya, 5 maksudnya yang akan gugur tinggal 23, Boy. Ya. Akan masuk itu. Nah, nama terakhir yang kalau bilang update ya itu Nathan Cho itu. Cuma kan belum tahu apakah Nathan Cho ini sudah pasti main. Ya. Karena kemarin Pak Sumarji waktu bicara dengan saya, dia bilang masih menunggu izin dari Heerenveen di mana dia dipinjamkan dari Swansea saat ini. Ya. Ya, tapi mudah-mudahan Heerenveen bisa memberikan itu karena kan kalau mau lihat juga Nathan Cho ini kan jarang bermain di klubnya. Dari 27 pekan itu dia baru 2 kali bermain lawan Ajax sama Feyenoord. Ya, itu pun masuk di babak kedua. Jadi peluang dari Nathan untuk memperkuat tim kita itu sangat besar. Makanya nama dia masuk di terakhir 28 itu. Kalau menjaga-jaga, Boy, tiba-tiba nggak diberikan izin juga,
Ya. Ya kan pasti masuk dalam dicoret juga. Jadi pasti ada 5 dia. Makanya sekarang untuk mengantisipasi masuk aja. Daftar aja dulu. Sudah pasti kan Nathan ada di dalam gitu. Semoga kalau dia ada kuat kita di belakang. Terlepas tidak ada Elkan Bagot. Bagus boy. Di belakang itu. Oke. Jadi ada 6 pemain yang main di abort, Ya. yang main di luar, Betul. yang dipanggil, diminta STY untuk bergabung. Ya. Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivan Jenner, ya. Ivar Jenner, Marcelino, Pratama Arhan, Nathan Cho, dan Nathan Cho. 6 pemain ini. Iya. Tinggal 1 yang masih agak yang tadi Bung bilang Nathan Cho. Oke. Nathan Cho itu yang kita bisa. Tapi ya itu saya berharap sih dia ikut dan dilepas oleh Heredven. Karena Heredven ini kan tim yang mendukung tim nasional kita sebenarnya. Karena sana Tom Haye dan dia bangga sebagai klub yang bisa menyumbangkan pemain-pemain untuk tim nasional kita. Iya. 5 pemain Persija Bung ya, 4 Borneo, 3 PSIS ya. Ya. Masing-masing 1 Persebaya, Barito, Arema, Persis, Persik, Peseng, PSPS, Persita, dan PSS Sleman. Iya. Wah. Yang menarik kan ada pemain yang diambil dari Liga 2 kan. Penjaga gawang itu Erlangga Setio dari PSPS. Untuk bisa satu masuk. hal yang terobosan ya Bung ya. Terobosan juga masuk di dalam. Tapi saya pikir dia sudah bagian dari 50 yang dipersiapkan kan. Iya. Regulasi di AFC ini 1,5 bulan atau 1 bulan sebelum turnamen berlangsung sudah harus menyetor 50 pemain. Nah dari situlah akan diambil oleh STY siapa-siapa di antara 50 ini. Sekarang ada 28. Mereka sudah terdaftar. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kenapa Sirus Margono tidak masuk. Ini kan salah satu aset muda yang baik. Iya. Baru dinaturalisasi. Ya, walaupun kita tidak ngomong naturalisasi. Dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Ya. Dia layak untuk bisa bermain 22 tahun. Tapi kok dia nggak ada. Setelah saya cek kemarin dan saya sudah bicara juga dengan Pak Hamdan. Orang dekat yang ikut di proses Sirus Margono. Itu dikatakan bahwa yang benar. Dia cek di AFC. Regulasinya ada. Sudah daftarkan 50 orang, 50 main dulu. Disitulah akan diambil STY 50 ini. Nah dia baru masuk saat diambil sumpah tanggal 21 di saat kita main lawan Vietnam di Piala Dunia kemarin. Nah dia sudah ketemu presiden, sudah ketemu Pak Erik sebagai ketua umum, sudah bersalaman. Sayang, tapi dia masih ada waktu, mungkin akan ambil hikmahnya. Banyak yang menginginkan dia bisa bermain dan mungkin next. Karena STY juga bilang kan, STY bilang dia belum pernah melihat langsung. Nah itu dia Bung. Ya, ini yang ketika harus digarisbawahi. Tentunya STY punya alasannya kuat. Dia alasannya kuat. Dia bilang saya ingin melihat dia secara langsung. Makanya dia tidak bisa berbicara banyak kalau ditanya soal Sirus Margono. Jadi ya kita ikuti aja prosesnya. Siapa tahu setelah ini STY punya kesempatan untuk bisa melihat penampilan dia di Panathinaikos B. Kita beri apresiasi kepada semua klub yang memberikan izin kepada pemain. Ini tidak gampang ya Bung ya. Terlepas apapun. Tidak mudah. Ya, tidak mudah memang. Tidak mudah untuk melepaskan pemain. Apalagi Persija dilema tadi. Dilema. Itu makanya kan sudah ada untung PSSI lewat rapat Exco kemarin sudah berbicara dan mengusulkan kepada direktur PT LIP untuk bisa mengistirahatkan dulu kompetisi. Ya itu saya pikir. Sehingga klub-klub ini bisa menyumbangkan pemain buat negara. Buat tim nasional. Walaupun di sisi lain memang ada kerugian apapun yang harus dilakukan. Tapi ya ini sudah. Oke Bung. Ya. Mengarah kepada 27 pemain tadi. Ya. Sebenarnya 27 pemain ini STY udah kenal semua ya Bung ya? 27-28 dengan Nathan Cho. Iya. Tidak asing bagi STY dan tim. Iya. Kecuali kan pemain PSPS tadi yang saya bilang kan. Iya. Yang Erlangga Setio. Tapi selebihnya kan sudah dia pernah. Dan sebagian besar itu diambil boy. Itu di kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Solo tahun lalu tuh. September tahun lalu. Dan itu semua kan. Semua sudah masuk database. Udah tahu semua. Ini pemain-pemain yang dia tahu karakternya, cara bermainnya itu STY tahu sehingga dia mengambil pemain yang memang benar-benar dia yang pilih kan. Itu selalu dia bilang itu harus lewat dia, pantauan dia. Kalau tidak lewat dia sulit. Makanya sekarang kalau kita bisa melihat ada bahkan mungkin 13 orang yang bermain sekarang walaupun mereka usia muda bermain di tim senior yang kemarin dibawa lawan Vietnam kan back to back. Di Hanoi dan sebelumnya di Jakarta. Nah 13 ini kan ikut di dalam gerbong menuju ke Dubai untuk TC dan dipersiapkan di Piala Asia. Bahkan kita akan bermain uji coba juga. Jadi saya pikir kuat tim kita. Karena sudah level mereka sudah bermain di senior. Dan sekarang bermain di U23. Memang jarang pemain di luar udah bermain di tim senior kemudian main U23. Ya kita lah. Ini kesempatan mungkin bagi STY untuk membuat sejarah.
kalau bicara sejarah kita kan sudah lolos pertama kali. Sejak 2013 Piala Asia U23 ini digelar, kita pertama kali ikut. Ya. Nah, ini kesempatan untuk maju ke babak 8 besar. Kalau lolos dari fase grup, Boy. Iya. Kan Boy tahu, fase grup itu kan keras. Betul. Grup A, Qatar, Australia, Jordania. Wah. Kita harus melewati itu. Mereka punya udah levelnya sangat tinggi, Bung. Iya. Kalau kita lihat tim seniornya Australia, Jordan, Iya. Qatar sang Qatar. juara. Qatar juara Asia. Saya yakin perbedaan antara U23 dengan timnasnya itu nggak jauh beda kali, Bung ya. Ya. Sistemnya Bagus. udah jalan, Betul. pemain-pemainnya juga sudah terlatih dan terbukti. Tapi untungnya kan kita pemain-pemain kita oke lah yang berangkat sekarang, ya. Kedalaman skuadnya kita bagus. Terlepas tidak ada Elkan, tapi dengan keberadaan Yasin Habdar kan nggak main di kualifikasi. Nathan nggak bermain. Iya. Ya. Sekarang mereka berdua ada. Jadi ketambahan dua keping ini yang saya pikir ini oke banget. Iya. Jadi kita tambah kuat pemain kita. Karena kan sebagian besar tuh sudah saling mengisi memang. Ya. Jadi ya enak. Pertama Arhan ada di kiri. Iya. Bagas ada di kanan. Jadi oke. Dan keuntungan STY, Bung, kalau saya melihat bahwa rata-rata pemain yang kemarin di Piala Dunia kan kita punya nih squad yang starter line up itu rata-rata umurnya 23, Bung ya. Iya, 22, 21. Jadi sebenarnya cetak birunya sudah ada di kepalanya STY, Bung, untuk meracik U23 yang akan ya itulah bertanding. Itulah yang dia panggil, kenapa dia banyak melakukan mengambil pemain muda ini di tim senior. Ya. Tapi karena dia punya step berikut kan U23. Ya. Untuk bisa sehingga dia sudah enak bagi dia untuk bisa meracik skema permainan bagaimana yang dia inginkan. Tidak terlalu sulit buat buat dia. Kalau ada penambahan mungkin 1-2 tambah, tapi kan kalau lihat dari starting 11 semua dia kenal baik dan semua itu adalah pemain yang bermain di tim senior. Ya. Iya kan? Karena regulasi di AFC ini kan hanya kelahiran 1 Januari 2001 sampai seterusnya yang boleh bermain. Makanya Jai Ises itu masih 23 tahun. Tapi dia kelahiran bulan Juni dan bulan Juni dia 24. Dan dia tidak boleh, dia lahir itu pada tahun 2000 Jai Ises. Jadi banyak yang mengatakan, "Bung, kenapa Jai ikut?" Nggak bisa. Karena regulasinya 1 Januari 2001 lahir sampai seterusnya. Jai kan 2000 lahirnya. Itu dia nggak kena di situ. Kalau boleh Jai bermain lebih kuat, boy. Makanya Egy juga yang bilang akan dipanggil, Egy nggak bisa juga untuk bisa masuk. Witan masih bisa, oke. Pokoknya yang lahir 2001 oke. Nathan bisa, semua 2001. Itu sehingga teman-teman yang menyaksikan kita berdua ngomong di Robola ini bisa mengerti, oh begitu caranya. Walaupun dia masih ditulis itu 23 tahun, nggak bisa. Kalau bukan lahir 21. Iya, regulasi tadi itu yang mengatakan. Regulasi tadi. Iya. Kalau itu semua boleh ya berarti kan kayak Piala Dunia dipindahkan ke. Iya. Namun ada catatan sini ya teman-teman dan Boy mesti tahu. Kalau kita lolos, karena ini kan juga akan membawa 3 tim teratas kalau di semifinal itu 1, 2, 3 itu ke Olimpiade musim panas. Satu lagi playoff lawan Afrika, wakil Afrika. Nah, kalau kita lolos, ini berandai-andai. Misalnya membuat sejarah besar, STY kan berpikir jangan cuma 8 besar. Kalau boleh semifinal. Nah, kita lolos katakan di sana. Disitulah kita bisa pakai Tom Hae, bisa pakai Ragnar Oratmangun, bisa pakai Jai Ises. Ada kebijakan 3 pemain senior yang melebihi batas usia bisa bermain. Oke. Kan? Makanya panitia di Paris dan Olimpiade kan termasuk Argentina mengusulkan nggak boleh Messi main, biar lebih hidup Olimpiade ini. Mbappe main lah. Dulu Neymar pernah main juga. Pernah main. Ya kalau Messi main kan Argentina bisa kirim 3 orang. Siapa tahu bermain dengan Lautaro Martinez ada di sana kan. Messi atau Julian Alvarez. Kan bagus. Prancis dengan Mbappe kan. Nah makanya kita kuat. Makanya kita lolos dulu semifinal. Bisa Bang Jai bisa main. Wah, Ragnar bisa main kan bagus, Bo. Sama Bang Toha. Ya kan? Tom Hae. Wow, mantap. Oke, Bung. Pertama kita uji coba melawan Arab Saudi. Arab Saudi tanggal 5. Tanggal 5. Ya. Kita tidak mendoakan STY. Kita berandai-andai saja lah, Bung. Ya kan? Kita tahu bahwa cetak biru strategi SBY itu nggak jauh beda dengan Piala Dunia. Ya. Atau Piala Asia kemarin. Apalagi di Piala Dunia kan ada Tom Hae segala. Tom Hae nggak ada nih sekarang. Tapi materi pemainnya tuh nggak jauh beda dengan Piala Dunia, Bung. Iya. Kira-kira, Bung,
kalau kita bicara soal penjaga gawang, tadi ada penjaga gawang dari Liga 2 juga masih Iya. di situ. Erlangga Setio. Ya. Iya. Abang masih pilih Nando? Pastilah. Dengan kondisi dia tidak begitu sehat kan, Bung? Ya, tapi kemarin bermain di leg kedua di Hanoi, di Maidin kan dia tampil bagus. Ya. Nando. Ya. Dan dalam kondisi yang belum begitu 100%, bagaimana kalau dia sudah 100%? Saya pikir ketika ada di Piala Asia ini dia sudah 100%. Di tanggal 15. Kemarin aja kan dia ada masa jeda yang begitu panjang untuk recovery. Dan penampilan dia dan Nando ini, semangat dia kalau bermain dengan merah putih itu lebih luar biasa. Iya. Luar biasa dibandingkan kalau kita lihat penampilan di klubnya. Tapi kita bisa penampilan. Itu banyak penyelamatan yang dibuat oleh Nando. Nah, dia akan menjadi kiper utama. Betul. Tidak akan tergantikan. Walaupun sudah dipanggil Erlangga Setia, ada Dava Fasya, di sana ada Adi Satrio yang bisa, dia yang akan tampil, boy. Dalam keadaan nggak bugar aja tampil, apalagi dalam keadaan bugar. Betul. Iya kan? Kalau bicara kiper ya dia, boy. Itu kiper, kita belum tahu kalau untuk di belakang tergantung pertanyaan Om Boy aja. Iya. Kiper saja karena kan kita melihat Nando belum fit 100%, tapi dia bermain luar biasa di Piala Dunia. Jadi ya harga mati nih. Iya. Nando. Iya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa dia ini kipernya agak pendek, tapi nggak masalah. Nggak masalah. Bagaimana dia terbang, bagaimana dia timingnya ketika memotong bola. Betul. Jadi it says memberikan salut buat dia. Ya dia bermain dengan clean sheet kan luar biasa. Iya. Tekanan main di Vietnam tuh nggak gampang. Betul. Ada satu bola tembakan langsung dari Quoth Van Kang dia masih bisa dapat. Makanya langsung ditarik sama Jai Isyas kan, dipeluk. Luar biasa. Iya. Itu lawan Vietnam. Jadi kalau bicara itu harga mati Nando. Udah pasti nggak tergeser. Mati Bu ya. Iya. Kalau harga mati. Harga mati itu. Kita sepakat ya. Iya. Nando. Walaupun ada kiper-kiper bagus. Ya, saya bilang, ada Adi Satrio kan. Adi Satrio bagus. Waktu main pertama kan di GBK dia clean sheet juga. Iya. Tapi ketika Nando datang dipanggil, Nando yang harus main. Karena STY begitu pede. Ya, rasa percaya diri ketika Nando ada. Dan dalam latihan itu dia sudah memberikan bagaimana gambaran Nando itu. Dia langsung ingat Nando, Bung, ketika Nadio cedera. Iya. Yang ada di kepala STY adalah Nando. Iya. Dan Nando membayar kepercayaan itu dengan walaupun mungkin pihak Persebaya itu masih agak ragu ya. Iya. Karena takut cedera, Boy. Wajar. Betul. Dia masih dalam pemulihan. Punggung dia dalam pemulihan. Jadi wajar kalau Persebaya itu, kalau boleh jangan main. Kalau boleh. Iya. Tapi STY memilih harus dia. Karena ini lawan Vietnam main di Hanoi. Iya. Dan dia membayar itu yang Boy bilang tadi. Kepercayaan dari STY ini dibayar di lapangan. Tuntas. Iya. Dia bermain berarti tim fisioterapi, measure dari timnas harus bekerja keras nih. Iya. Mengembalikan fisik Nando. Terutama bahunya Bu. Iya, betul. Sehingga tidak ada masalah lagi ketika dia tampil melawan Arab Saudi. Taruhlah nanti dia dipasang. Ini kan masih tetap uji coba. Bisa Nando, bisa Adi Satrio bisa main. Enggak, ya. Karena kan beresiko juga kalau memaksakan dia dalam sebuah uji coba. Tiba-tiba dia cedera. Karena Nando itu dipersiapkan lawan di fase grup. Karena kita di grup A. Lawan Qatar tanggal 15. Lawan Australia 18. Kemudian lawan Jordan tanggal 21. Wow. Dia disiapkan di situ. Nah kalau dia mengalami cedera di saat ada uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di tanggal 5 dan tanggal 8 itu kan kita rugi. Rugi kita. Mungkin dia masih bisa bermain, setengah main ditukar. Adi Satrio masuk. Iya. Dicoba Fasa Dafsa kan. Jadi ada kemungkinan ini akan terjadi pergantian ketika melawan. Ya. Bisa Adi yang pertama, bisa juga Nando yang kedua atau Dava sebaliknya. Bisa main. Atau mungkin juga Erlangga bisa bermain ya. Ya terserah STY lah. Iya. Tapi yang pasti STY harus bisa melindungi Nando ini. Karena ini aset untuk penjaga gawang. Karena dia akan bermain sebagai pemain utama di fase grup, Boy. Betul. Itu kalau dia cedera. Lawan pertama siapa kita? Qatar, tuan rumah. Qatar. Yang difavoritkan. Nggak main-main. Karena Qatar pasti ingin menang. Main di depan publik dia. Tuan rumah. Lawan tuan rumah kita. Dengan segala cara kan pasti, orang dalam tanda kutip lah. Tuan rumah. Pasti akan ada keuntungan lah. Kita nggak tahu lah. Bagaimanapun. Makanya kita harus siap dengan skuad terbaik. Nah kalau saya bisa melihat dengan skuad yang ada sekarang, oke. Terlepas sekali lagi tanpa Elkan. Kita bagus. Dengan Yasin Hapner dan Nathan ada. Artinya untuk warisan belakang kita kuat. Nah, Anda sudah menyinggung warisan belakang nih, Bung. Ya. Let's say kita bicara 3 back belakang ya. Oke. Ya kan? Apakah Rizky, Hapner, Nathan Chow bisa di situ, Bung? Bisa ditarik ke dalam.
Sama kalau di tim senior Sandi kan bermain di posisi kanan. Ketika dibutuhkan ada Asnawi di kanan, dia kan bisa tarik ke dalam. Lawan Vietnam di Piala Asia kan Sandi bermain ke dalam dengan Justin Hapner dan Jordi. Asnawi di kanan. Nah sekarang ada Nathan. Arhan akan bermain di kiri tuh. Nah dia kan dalam masuk dan kuat dia. Nathan bermain Hapner dan juga dengan Rizky Ridho. Iya Kan? Iya. Kalau memang dibutuhkan sekali, ya bisa dia didorong sebagai gelandang bertahan masih oke. Alfriana Dewanga yang masuk, walaupun Dewanga bisa di gelandang bertahan. Jadi menurut Bung Ropan, 3 back belakang yang kira-kira pilihan utamanya tadi adalah Hapner, Rizky dan Nathan. Iya. Atau saya pikir Ferrari. kalau mau dipilih itu. Kalau Pilih. memang Nathan sudah oke, Reza sudah pasti dia bermain, Nathan, Hapner dan Rizky Ridho itu kuat. Pasti menurut saya. Kemudian Arhan di kiri. Nathan main sebagai Iya, kemarin dia 3 main back bagus. sejajar. Main di Vietnam dia bagus. Dia sering turun ke belakang untuk bisa memperkuat, membantu Jai Isyas, membantu Justin Hapner, membantu Ridho dan dia memperlihatkan. Interceptnya bagus. Iya. Speednya ada. Betul. Sama duel-duel udaranya juga. Oke. Kalaupun dia diminta untuk bermain di posisi gelandang bertahan, membantu Ivar masih bisa. Dengan Dewanga bermain ke belakang. Karena kita masih punya Dewanga, masih punya Ferrari. Iya. Masih punya Komang. Ya kan? 3 yang bisa dimainkan. Karena semua STY kenal. Dan semua dalam posisi tidak ada yang cedera nih, Bung. Tidak cedera. Gitu. Jadi cukup aman di belakang nih ya. Aman. STY mau kutak-katik kutak-katik, eksperimen seperti apapun. Iya. Tapi tetap 2 Hapner dan Rizky Ridho menjadi pilihan utama yang nggak bisa tinggal yang ketiga ini siapa? Nathan, Ferrari, atau Dewanga. Tapi kalau memang Nathan oke, saya pilih Nathan yang bermain dulu. Gitu kan ya? iya. Betul, saya pilih Walaupun Nathan. saya agak ragu tapi oke lah. Bisa Nathan bermain. Menurut saya, iya. Gitu boy. Right, oke. 4 di tengah, Bung. Kita bicara 3-4-3 yang bisa terjadi jadi 3-5-2. Iya. Taruhlah kita mulai dengan 4 di tengah, Bung. Oke. Kita mulai dari flank, Bung. Kanan ada Arhan, pasti. Kiri Arhan. Arhan kiri. Kanan Bagas Kava. Bagas. Borneo, Bos. Iya. Dan dia juga pemain nasional under berapa tuh? Ya dan kan STY sudah tahu karakter pemain ini. Dia main di U20 atau apa kan dia oke. Jadi saya pikir dia yang ada di sana. Dan di Barito dia cukup moncer sekarang, Bung. Iya. Kembali lagi kepada formnya yang bagus. Betul. SEA Games sudah dipercaya sama coach. Jadi saya pikir kalau ada dia ya oke lah, dia Arhan. Dorong lagi. Kan bermain dengan 4 nih, Boy bilang kan? Iya. Nah 2 di tengah itu pilihannya Ivar Janer pasti. 1 Marcelino. Nah, kita akan cukup aman nih, Bung. Aman. Ngelihat Marcelino bermain luar biasa di leg kedua lawan Vietnam. Tadinya kita berpikir apakah dia mampu untuk menjadi pemain gelandang yang bisa up down merebut bola. Ternyata dia membuktikan dia bisa, Bung. Kalau di kualifikasi saat menang melawan Taiwan 9-0 dan Turkmenistan 2-0 di Solo kan saya datang ke Solo, kemenahan saya ikut langsung melihat ini, Boy. Posisi dari Marcelino itu bergeser lebih ke kiri oleh STY. Oke. Karena kita punya Arkan Fikri. Ya. Yang bermain bersama Ivar Janer di sana. Pada waktu di Solo, Bung. Iya. Nah di kanan itu kita masih punya Rio Fahmi. Sehingga kalau tadi kita bicara Bagas, ada Rio yang bermain bagus. Rio oke. Dia ikut mencetak gol. Pelapis Bagas siapa, Bung? Itu Rio Fahmi. Rio Fahmi. Bahkan kalau bermain di awal di Manahan waktu itu di kualifikasi, Rio yang pemain inti. Jadi saya pikir Rio pemain Persija ini. Jadi dia bisa bermain di posisi itu. Nah baru Arkan, Ivar Janer, Marcelino di posisi agak ke kiri. Agak kiri. Iya. Bagus. Berarti dia Marcelino dengan masuk. Arhan. Iya, Arhan di belakang. Saling melapis. Karena Marcelino itu bisa didorong ke sini di sayap, bermain di sayap dengan Ramadan Sananta. Ini di kualifikasi. Ramadan Sananta itu bermain sebagai nomor 9 depan. Rafael Stoic itu melebar ke kanan. Marcelino yang masuk dari kiri. Arhan bermain tetap posisi. Jadi 3-4-3 masih berlaku di sana. Itu yang skema yang ada yang STY mainkan di kualifikasi. Itu juga pula bisa terjadi di Qatar. Skema seperti ini dengan Marcelino bisa didorong lebih ke kiri. Ya, walaupun masih ada skema lain kan dengan ada Witan, kita masih punya Witan tuh. Ya. Bisa. Tapi Bung bicara dua gelandang kita kalau dua gelandang di tengah itu Ivar Janer dan Marcelino. Ivar Janer Marcelino masih bisa. Oke.
Dengan Arhan tentunya bermain di posisi flank. Hmm. Tapi kan bisa jadi tadi Arkan Fikrinya masuk situ, Marcelino ke depan. Itu bisa terjadi. Oke. Karena itu yang dipakai, skema itu yang dipakai STY ketika di kualifikasi, Boy. Jadi bukan tidak mungkin STY akan mengembalikan lagi formasi itu karena bagus mereka bermain waktu itu. Waktu itu melawan apa? Palestina kah atau bukan. Mereka menang Turkmenistan 2-0 Turkmenistan. tapi di awal mereka pukul 9-0 Taiwan. Ya. Dan bagus. Pratama lebih cepat bermain dari sisi kiri itu dan dia ikut membuat gol-gol. Yang mana lawan Turkmenistan dibikin gol. Dan waktu itu kalau nggak salah gelombang serangan permainan kita dari kaki ke kaki, passing bagus. Itu yang dipimpin oleh Ivar Janner di tengah, ada Marcelino passing yang bagus. Arkan lebih bertahan tentunya bermain. Kita kuat. Nah, ini posisi ini yang bisa dikembalikan. Walaupun kita bahas tadi kan Marcelino bisa di tengah. Karena kalau Marcelino di tengah bersama dengan Ivar, oke, berarti di depan itu akan diisi oleh salah satu pemain. Ini mungkin tergantung lawannya juga, Bung ya. Bisa lawan Qatar kita nggak bisa terlalu ofensif juga, apalagi melawan tuan rumah kali. Iya. Makanya atau lawan Arab Saudi nanti di uji coba. Bisa aja dipakai di uji coba. Tipenya kan yang bersama dengan Qatar. Betul. Ya, pemain-pemain dari Asia Barat begitulah. Iya. Mereka akan bermain seperti itu. Dan bisa dicoba oleh STY bermain seperti ini. Saya pikir menarik gitu kalau Marcelino ada di kiri. Dengan kita punya satu gelandang yang bertahan. Kalau dalam kuat bertahan ya Arkan dibandingkan Marcelino. Marcelino ini kan gelandang attacking midfielder. Iya. Dia lebih ke depan, lebih menyerang. Makanya STY menggeser dia agak ke kiri. Wajar. Tapi kalau dia dengan Ivar, bagus seperti dijalankan kemarin lawan Vietnam di tim senior. Yes. Tom Haye sama Marcelino bermain di situ. Dan Marcelino menjalankan tugasnya dengan baik juga. Itu bisa terjadi. Sehingga di depan itu kan masih ada Witan, masih ada Rafael, ada Ramadan Sananta atau entah dengan Hoki. Semua tergantung dari STY lah. Apakah Ivar bisa bermain seperti yang dilakukan oleh Tom Haye? Sebagai gelandang yang bisa mendelay, mengatur. Saya pikir gaya style permainan berbeda. Beda. Dengan Tom Haye ini kan tipe flamboyan. Bermain. Stylish. Tetapi visinya kan luar biasa. Bermain bola. Ketenangan dia. Nah Ivar ya masih anak muda ya. Belum begitu tenang. Tapi dia spesialis bermain box to box. Kuat di dalam merebut bola bagus. Bertarung, merebut bola. Bertarung atau lawan. Nah, Tom Haye gayanya ini kan ngatur ritme permainan. Itu di senior. Sehingga, tapi kalau STY mau untuk ada pengatur, ada di pundak Marcelino sebenarnya untuk menarik ke tengah sebagai pengatur serangan. Karena Marcelino lebih tenang. Cuma asalkan satu hal, dia jangan terlalu banyak mengocek bola, menggoreng. Lihatlah Tom Haye bagaimana bermain. Itu. Lihat gaya very simple. Simple kan, sederhana, main dapat bola kasih, tapi dia berpindah. Simple, dia kasih bola, dia pindah sini. Yang penting sirkulasi bola itu jalan. Nah dibutuhkan pemain seperti itu. Yang bisa Marcelino. Kalau Marcelino bisa diaktifkan oleh STY, dia bisa menjalankan dengan baik sekali. Dia punya semuanya untuk. Karena kan yang paling penting di dalam hal ini itu adalah passing. Nah untuk passing Marcelino bagus. Untuk passing ya. Kemudian ketika sulit masuk di depan itu ada kebuntuan, Marcelino yang selalu akan muncul coming from behind untuk bisa melepaskan tembakan. Karena dia punya tembakan yang kuat kan Marcelino. Kencang, keras. Gitu. Seorang gelandang. Tinggal tergantung STY lah mau memaksimalkan Marcelino seperti apa. Apakah dia menggeser ulang seperti di kualifikasi ke kiri dengan dia tampilkan Arkan bersama dengan Ivar, atau dia mengembalikan harus ada yang mengatur serangan. Saya pikir kita butuh pemain untuk bisa mengatur serangan di tengah. Karena kita tidak punya untuk saat ini. Iya kan? Berharap sih ke Ivar, cuma kan Ivar petarung ini. Petarung dia. Merebut bola dan sebagainya. Kalau flank tadi kita nggak usah ragukan lah ya. Oke. Arhan dengan segala pengalaman dan kekuatan dia menyerang dan lemparan ke dalamnya, saya pikir bermain di tim senior nggak tergantikan. Udah ya. Nggak tergantikan. Dia nggak tergantikan. Makanya jangan sampai cedera. Iya. Di kiri tadi kalau Bagas main ini menarik. Di kanan maksudnya. Di kanan. Di kanan. Menarik ini. Iya, antara Bagas dan Rio bisa menarik itu. Jadi sebenarnya buat STY opsi-opsi ini banyak. Dia lebih tenang sebenarnya. Tidak hanya ada satu pilihan untuk di kanan. Ya. Di kiri juga sebenarnya dia punya dua opsi. Karena kalau Arhan bermain, katakan Nathan Cho nggak main, babak kedua baru main, bergantian dengan Arhan, berarti di belakang itu kan ada Ferrari atau dengan Dewangga yang melapis Hotner dengan Rido.
Itu kan yang Iya. bisa. Jadi dia punya dua pemain memang. Di kiri ada Arhan dan Nathan, di kanan ada Rio dan Bagas. Bagus. Jadi enak. Jadi kedalamannya hampir sama, Hampir Bung, ya? sama. Hampir sama. Iya, Bahkan ada pemain seperti Nathan yang bisa bermain sebagai 3 center tiga back. center back. Iya. Nah, sekarang kan STY punya 4 pemain. Kalau Nathan katakan asumsinya kita bermain bek kiri. Kalau Anda 4 pemain ada Komang, ada Alfriana, ada Rido sama Yasin Hapner. 4. Dia pilih 2 katakan, Yasin Hapner dan Rido. Iya. Situ. Untuk didampingi salah satu. Siapa? Mau Nathan, mau Ferrari, ya tergantung aja. Ya. Gitu, Bang. Iya. Tinggal di depan ini mungkin. Kan Nah. tadi gelandang sudah nih. Depan, Bung. Kita punya berapa tadi? Kalau nggak salah yang dipanggil sama STY itu adalah ini, Bung. Ramadan Sananta, Rafael Struik, Ramadan Sananta, Hoki Hoki Caraka. Caraka. 3 pemain. 3. Kalau bicara 3 tidak akan main bersamaan. Iya. Iya kan? Iya. Kita harus punya satu Witan yang bisa didorong ke sini. Makanya Iya. saya bilang ada skema tadi, Witan dan Marcelino untuk melapis Ramadan Sananta nomor 9. Ya. Kalau Marcelino tarik ke tengah berarti Rafael yang akan masuk sama di kualifikasi. Rafael, Witan, Sananta. Itu yang terjadi di kualifikasi. Ketika kita menang 9-0 lawan Taiwan dan 2-0 lawan Turkmenistan. Ya. 3 pemain ini yang depan. Dan bisa diaktifkan kembali oleh STY. 3-3 ini. Witan di kanan, bisa Rafael di kiri, atau pertukaran Witan bisa dari kiri. Tinggal tergantung itu. Mereka berdua bertukar. Tapi kita punya pemain yang memang goal getter dengan nomor 9 Ramadan Sananta. Atau Hoki dimainkan lebih dulu. Kalau di kualifikasi Ramadan. Hoki main di babak kedua. Tapi kalau itu ya, itu di kualifikasi. Itu Tapi yang mau lihat ya? iya, yang saya lihat langsung. Tapi kan berbeda dengan di kualifikasi di Piala Dunia. Dunia. Kemana? Hoki selalu bermain kan? Iya. Ditempatkan oleh STY. Mungkin entah dia untuk memberikan jam bermain, terserah STY. Tapi kalau mau gas dari awal, Ramadan. Kembalikan lagi. Hoki Kita ini selalu iya. sebut Ramadan. Iya. Ramadan. Begitu kejadian di hari hanya Hoki yang masuk. Hoki ya masuknya. Tapi itu kan berlaku di senior. Iya. Kalau di junior, di U23, yang saya saksikan kemarin, selalu Ramadan yang tampil. Bukan Hoki. Dan Ramadan, insting membuat gol itu jauh lebih kuat, lebih tinggi. Nah di tim senior aja dia sudah di atas Messi kan. 4 gol yang dia buat. Secara keseluruhan nih, baru di kualifikasi ini. Nah, kalau di U23 kemarin, dia juga ikut membuat gol-gol ketika melawan Taiwan. Ramadan. Jadi saya pikir dia akan mendapatkan tempat utama. Ya, kalau kita mengacu ke kualifikasi di Solo tahun yang lalu. Iya. Karena 3 itu yang ada di depan. Witan, Ramadan, Struik. Udah. Gitu. Oke. Ramadan, Struik, Witan. Itu pilihan. Itu komposisi starting 11 terbaik. Iya. Dengan Marcelino bermain dengan Ivar kan. Iya, di belakang. Entah Bagas atau Rio dan Arhan di kanan. Iya. 3-4-3. Itu bagus. Kalau Hoki yang masuk, Ya bisa aja. Bisa Hoki saja. masuk. Ramadan berarti main kedua. Sebagai super sub. Dia akan main. Itu aja kelihatan. Memang cuma di situ. Ya. Yang kita akan tunggu nantinya. ya ini kan hanya bayangan kita nih Bung Ropan ya. Kita bicara seperti begini karena lihat apa yang Bung Ropan lihat di Solo, lalu bagaimana penerapan ST di Piala Dunia. Ya. Jadi kita punya bayangan yang tadi seperti gitu. Idealnya seperti apa. Tetapi nanti di pertandingan ya STY punya pilihan sendiri. Tapi kan. tidak akan bergeser jauh, Boy. Menurut saya. Ya. Apa yang ditampilkan ST yang saya lihat di Solo, kemudian apa yang ditampilkan tim senior untuk melihat dengan komposisi pemain, nggak akan berbeda. 90% yang kita ngomong saat ini itu akan main sebagai pemain utama. Gak mungkin coba-coba, Bung. Tidak. Apalagi ketika melawan Qatar. Iya. Tidak mungkin dia bermain misalnya. Wah, hanya lawan Qatar, Bung. Lawan Yordania, lawan Australia. Yang masa sih dia mau tampilkan misalnya Erlangga duluan main, kan dia harus percaya dengan Nando karena itu sudah ada situ. Dia harus percaya dengan Rido dan Rido akan menjadi kapten ke-11. Iya. Itu yang dia akan mainkan. Yasin Hapner tidak mungkin nggak dimainkan. Udah pasti main. Arhan Pratama nggak mungkin nggak dimainkan. Pasti main. Ivar pasti main. Witan. Kalau di tim senior aja Witan main kok. Iya. Apalagi di U23. Witan akan main sana. Gitu. Rafael pasti main, Boy. Tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Makanya yang kita bicara ini 90%, bahkan 90% itu
nama-nama ini akan dia taruh di Iya. starting line up. Betul. Semoga tidak ada yang bermasalah, tidak ada Iya, yang iya, sakit, betul. tidak ada yang cedera. Cedera. Itu kan yang harus diantisipasi. Iya. Kalau mereka beberapa cedera ya udah. Harus ada pergantian-pergantian. Jangan dilakukan oleh STY. Begitulah Ya. kira-kira. Nah, Satu hal buat STY, Bung ya. Dia sudah diberikan kemewahan nih, Bung. Ya. Klub sudah memberikan pemainnya apa yang diminta oleh STY. Ketum sudah memberikan semua. Bagaimana sekarang STY berpikir keras, ya. maksimalkan. Karena ini juga kan sebuah pertaruhan. Kalau Ya. melihat, kalau kita mengacu ke ada Ya, kesepakatan di antara Ya. Ketum dan STY. Ya. Bahwa bukan hanya sampai di fase grup, bahwa 16 Ya. besar, tapi harus bisa masuk ke 8 besar. Bahkan STY kan bilang kalau memang pemain sesuai dengan yang dia inginkan tuh bisa masuk menembus ke semifinal. Ya. Walaupun cuma diminta 8 besar sebenarnya. Ketum mintanya lolos 8 besar aja. Olimpiade, Bung. Iya, 8 besar dan STY bisa ke Olimpiade. Kalau lebih bagus ke Olimpiade. Mengapa tidak dengan skuad seperti ini? Tapi kan yang buat saya sih berpikir satu-satu. Lewatin dulu Qatar dengan tidak kalah. Artinya modal bagus. Jangan dulu berpikir jauh menerawang ke ini. Bermain melawan Australia. Iya. Main bagus. Kalau kita mendapatkan paling tidak ada 2 menang 1 imbang kan bagus. Atau 1 menang 2 draw. Tidak kalah. Artinya dengan 5 poin mantap. Apalagi 2 kemenangan sudah 6 poin. Itu yang kita harus incar dulu. Fokus di fase grup. Tidak main-main, ini grup keras. Ada 4 wakil dari Asia Tenggara yang ikut. Selain Indonesia. Ada Vietnam, ada Thailand, ada Malaysia. Ya. Mereka terpisah. Kalau Thailand itu kan ada di grup C. Tapi berada dalam grup, ada Irak di sana. Ada Tajikistan, ada Arab Saudi. Jadi pertarungan ini keras juga dengan Thailand. Nah yang rame antara Malaysia dan Vietnam berada satu grup di grup D. Lawan mereka itu kalau nggak salah cuma Kuwait. Ya, yang kita akan lihat Uzbek. Yang kuat juga memang. Tinggal kita, siapa wakil dari Asia Tenggara ini untuk bisa lolos ke fase berikut. Karena kan sepanjang sejarah sejak 2013 belum ada wakil Asia Tenggara yang bisa sukses. Belum ada, Bung ya? Ya, untuk lolos ke final pun berat. 4 besar pun nggak ada, Bung? Berat. Didominasi oleh Asia Barat, yaitu Arab Saudi dan Irak. Kalau Asia Timur kan ada Jepang sama Korea Selatan. Asia Tengah itu ada dengan Uzbekistan. Nah mereka ini yang sudah menjadi juara dari 2013 sampai 2022. Gitu. Semoga Indonesia. Wah mantap. Terlalu tinggi tapi nggak apa-apa lah. Kalau kita bisa menjadi juara, kita negara pertama dari Asia Tenggara yang bisa sukses. Tapi sebenarnya bagi kita sih lolos aja semifinal udah bagus, Boy. Iya, Bu. Yang penting tiket ke Olimpiade kita dapatkan. Nah itu dia. Sehingga yang kita bicara tadi enak. Orang bisa melihat Bang Jai, Tom Hai dan Ragnar. Saya pingin gitu sih. Juara 3 aja. Kalau kita ke semifinal nggak usah ini. Dapat karena 3 ini langsung lolos. Tapi Bung, semoga ya. Kita berpikir grup aja dulu lah. Itu yang saya bilang tadi. Jordan, Australia. Atasi dulu Qatar, pelan-pelan Australia, Jordan. Udah. Itu dulu fokus. Kita tidak kalah itu sudah aman, Boy. Udah. Kita nggak kalah pun udah aman. Udah aman. Jangan kalah. Curi kemenangan lebih bagus lagi. Iya, makanya saya bilang kan hitung-hitungannya aja menang 1 entah sama lawan siapa, 2 imbang. Waduh, mantap itu. Iya, iya. Kan selolos besar. Semoga ya. Iya. Kita kan harus tetap mendukung Merah Putih. Betul. Kita sepakat semua yang di sana pemain-pemain Indonesia. Iya. Tidak ada pemain naturalisasi. Iya. Pemain-pemain Indonesia yang punya KTP Indonesia. Iya, punya paspor Indonesia. Punya paspor Indonesia. Gitu. Oke, masih panjang perjalanannya, Bu. Masih kita bisa bahas lagi di minggu depan, ya kan? Mungkin kita akan lihat hasilnya ketika lawan Saudi, kita bisa review ya. Review, termasuk Saudi dan Uni Emirat Arab kan? Iya kan? 2 pertandingan berdekatan itu kan? Iya, 2 pertandingan berdekatan lawan Arab dan juga nanti ketika Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Ya. Tipenya sama, Bung ya? Iya, sama semuanya. Oke, Bung Roman. Ya, Boy. Terima kasih. Setengah jam udah lewat. Ya. Kita bahas lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih untuk atensi dari semua sahabat Sportify. Tulis komentarnya juga. Boleh. Prediksi juga boleh. Ya kan? Yang atau penting masukkan kita doa untuk tim nasional kita. Oh iya dong, pasti. Dari semua netizen. Doa. Semoga berhasil. Ya kan? Itu. Oke. Sampai jumpa ya. Ciao.